nasib kita tuh nggak beda jauh dari 5 teman yang sering kita ajak ngumpul kan gitu. Dari situ saya mengambil sebuah gambaran bahwa aku kalau mau bisa seperti mereka ya aku harus sering kumpul seperti mereka gitu. Mungkin ini ada sedikit cerita apa ya yang saya dapatkan inspirasinya waktu itu. Saya ditunjukkan sebuah fakta supirnya Lee Ka-sing, seorang pengusaha sukses dari Hong Kong sendiri itu bisa punya aset itu sampai puluhan miliar gitu ya setelah dia pensiun gitu. Uniknya waktu itu si Lee Ka-sing sewaktu supirnya mau pensiun tuh Lee Ka-sing bilang, aku mau kasih kamu uang pesangon lah biar di hari tua kamu bisa punya inilah kehidupan yang lebih ini, karena sudah 30 tahun lebih kalau nggak salah sama dia. Terakhir supirnya bilang, nggak apa-apa Pak Ali, nggak usah kasih, thank you, aku sudah punya aset puluhan miliar. Bagaimana, terkejut dia, bagaimana mungkin kamu bisa punya aset sebesar itu dengan gaji hanya kalau nggak salah dirupiahkan itu sekitar 7-8 juta gitu ya sebulan gitu, kok bisa gitu kamu bisa punya aset sebanyak itu. Terus dia bilang, iya sih Pak Ali, mungkin Bapak tidak sadar lah, tapi kalau Bapak coba ingat kembali kenapa saya kerjanya sampai malam-malam ya, bahkan sudah sudah habis kerja pun saya minta izin untuk temani Bapak terus gitu ya kan, sampai selesai, sampai Bapak pulang ke rumah baru saya pulang gitu ya kan. Nah ya kenapa rupanya, iya bahkan aku minta tidak perlu dibayar tambah gitu ya kan, yang penting bisa nemani Bapak gitu. Kenapa rupanya? Nah disitulah rahasianya. Saya justru belajar ketika saya bersama dengan Bapak. Di situ saya belajar bagaimana Bapak ngomong dengan teman pebisnis Bapak, bagaimana Bapak melihat properti, bagaimana Bapak melihat sebuah bisnis, investasi di sini, di situ, memulai usaha dan lain sebagainya, membuka cabang dan sebagainya. Nah, kemudian Pak, dari gaji saya itu saya mulai sisihkan untuk saya juga melakukan investasi kecil yang tanpa disadari sekian puluh tahun berjalan, ternyata investasi saya itu berkembang dan menjadi aset dan lain sebagainya. Di situ terkejut ya, ternyata saya pribadi mendengar cerita ini saya terkejut, dan supir beliau itu waktu itu sudah menjadi, boleh dibilang ya, inspirasi ya di Hong Kong sana. Banyak dicontohkan oleh Pak Ali dalam memberikan motivasi, memberikan sharing gitu. Nah dari saya coba posisikan diri saya sebagai supir dalam waktu itu ya, mindset. Tapi supir secara gelar, tapi secara mindset, secara cara kerja, secara mental, saya posisikan diri sebagai seorang calon pengusaha besar gitu ya, calon pebisnis besar gitu. Dan pada akhirnya saya ikuti, saya coba dekati senior saya coba lihat bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menjawab, menghandle kasus, masalah yang muncul dan sebagainya. Dan ya pada akhirnya saya bisa menduplikasi bagaimana dia melakukannya gitu, karena memang tidak mungkin dia harus melakukan terus buat saya gitu sih. Itu jadi memang pada akhirnya saya harus memposisikan diri untuk saya melakukan untuk bisnis saya gitu. Nah hanya memang persoalannya adalah kita mau itu kapan gitu, kita mau itu cepat atau lambat. Kalau kita mau bisnis ini grow dengan cepat, maka proses ini harus cepat untuk kita lakukan gitu sih. Menarik banget nih Pak Joni cerita inspirasinya. Namun banyak ya daripada mereka itu yang kayak nggak nyadar bahwa kalau mereka mendengar sesuatu atau mereka melihat sesuatu, semestinya mereka itu bisa mengambil insight-insightnya, pembelajarannya dari mereka yang memang dari mereka yang udah benar-benar berhasil. Nah dari cerita ini nih Pak Joni, bagaimana ya caranya untuk kayak nyadarin ya ke mereka bahwa ayo toh duplikasi saya gitu, supaya mereka pun juga bisa sesukses Pak Joni nih. Iya memang harusnya seperti itu, cuman kan memang kembali lagi ke pribadi orang itu masing-masing secara bagaimana memahami bisnis ini, bagaimana mereka melihat bisnis ini untuk ke depan gitu. Tapi saya hanya bisa sampaikan sama Sis ya, kalau Sis mau mencari model bisnis seperti ini dengan potensi besar ini di luar sana, udah deh nggak usah capek-capek deh, nggak usah buang waktu lagi deh, apalagi kalau yang hari ini umurnya yang sudah 30-40an, Anda keliling-keliling tidak akan menemukan model bisnis seperti ini, semudah ini dan sebesar ini potensinya. Jadi memang harus dari diri kita memiliki kesadaran bahwa aku harus cepat besar, aku harus cepat mampu gitu, aku harus cepat duplikasinya. Jadi harus kita yang mengejar gitu Sis.
Jadi bukan kita yang dikejar-kejar, sis. Dan proses duplikasi itu tidak semata-mata sebuah kalimat begini, yuk sini yuk, saya duplikasi kamu, enggak. Setiap setiap interaksi kita tuh kita bisa mengambil duplikasi dari interaksi itu gitu, sis. Nah itu loh yang seringkali tidak disadari oleh orang lain. Karena mulai dari hal-hal teknis, kemudian hal-hal manajerial, termasuk hal-hal leadership, sometimes mereka kayak nggak tahu bahwa mereka itu harus membuat apa yang mereka dapat itu jadi bagian daripada hidup mereka. Mereka cuman kayak lalu aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini apa ya yang harus dibenahin daripada orang-orang tersebut, tim-tim tersebut supaya mereka pun juga bisa sesukses Pak Joni nih. Kalau dibenahi sebetulnya goals-nya ya. Seberapa jelas goals mereka itu sih. Seberapa besar juga goals mereka itu sih, sis. Ya memang kita kan semua pasti berangkat dari akhir gitu. Kalau akhirnya nggak jelas dan nggak besar, ya nggak akan mungkin mau dilakukan dengan kesadaran sendiri gitu, sis. Itu sih. Ya jadi memang ya teman-teman harus berani untuk memperbesar goals-nya gitu, dan harus mau memperjelas goals-nya gitu sih, sis. Kalau aku jelas waktu itu ya aku punya goals untuk mau keliling ke luar negeri, mau punya rumah, mau punya mobil dan sebagainya, yang jelas-jelas kalau saya capai itu dari bisnis lain membutuhkan modal yang lebih besar, sis. Dan membutuhkan ya skill yang lebih hebat kan, tapi kan saya waktu itu tidak punya itu semua gitu, sis. Itu apalagi dengan situasi seperti ini hari ini dengan modal 50.000, aduh udah. Kalau masih banyak pertimbangan, aduh, saya nggak tahu harus bilang apa lagi, sis. Mungkin cocoknya bukan jadi pebisnis, sis. Cocoknya mungkin jadi apa ya? Ya itulah, job sendiri ya, sis. Iya. Aduh, dengan modal 50.000 ternyata mampu ya bisa memiliki potensi income yang sedemikian gedenya dengan menjiplak sistem atau membuat duplikasi nih kepada rekan-rekan yang ada di kelompoknya bos lebah ini. Itu jadi satu fenomena sendiri ya. Modalnya udah kecil, resikonya kecil, sistemnya udah bukan cuma sekedar teruji tapi juga terbukti. Kemudian dengan konsep duplikasi ini boleh nggak kasih highlighter ya kepada kita semua ini ya, agar ini merupakan suatu bagian dari hal yang harus mereka kerjakan kalau mereka ini mau menjadi pebisnis yang sukses di hari ini. Ya, jadi perlu digarisbawahi secara di atas kertas, secara tertulis di atas kertas, modalnya 50.000. Tapi secara mental, secara mindset, saya memposisikan diri bahwa bisnis ini adalah bisnis ratusan juta sih. Itu satu yang kalau saya flashback kembali, ini yang menjadi garis merah yang harus kita tanda serukan, sehingga apa yang saya kerjakan itu bukan lagi sesuatu yang saya lihat kecil gitu, sis. Nah, kalau ditanya apa yang harus diduplikasi, segera seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi mulai dari hal teknis, hal-hal mendasar, ya menjelaskan ke orang, kemudian meyakinkan ke orang gitu ya, hal-hal teknis, menjawab komplain, keluhan, dan standar bagaimana kita memberikan follow up kepada mereka itu. Baru kemudian secara manajerial ya, jadi bagaimana kita mulai bisa mengumpulkan, bagaimana kita bisa memanage, mengarahkan. Nah, kita coba duplikasi bagaimana senior kita melakukannya. Kemudian baru yang ketiga itu secara leadership ya, bagaimana leader kita membangun sebuah komunikasi, sebuah hubungan. Nah, itu kita segera duplikasi. Jadi intinya sis, contohnya sudah ada, kita mau atau tidak saja untuk melakukannya, dan cepat atau lambat saja kita mau segera menjadi seperti itu sih sis. Dan menariknya memang beruntungnya adalah saya pribadi itu bertumbuh di komunitas Breakthrough Generation sis. Jadi komunitas ini itulah yang melahirkan salah satunya
seperti saya pribadi bersama dengan tim di Bos Lebah, itu kita bertumbuh belajar bagaimana kita melihat bahwa bisnis ini itu bisnis ATM ya, amati tiru modifikasi untuk disesuaikan dengan situasi yang ada di setiap kondisi. Tapi intinya kita sudah punya contoh yang terbukti sis. Seperti di komunitas Breakthrough Generation ini itu sudah terbukti kan, Royal Crown gitu kan di posisi paling puncak yang ada. Jadi memang semua sudah disediakan sis. Ibarat seperti makan prasmanan sudah dihidangkan, tinggal kita mau atau tidak saja untuk segera ngambilnya gitu sis. Dan jangan sampai aneh ya, lucu atau ada berita bahkan kelaparan di tengah pesta kan gitu sis. Bahkan mati kelaparan di tengah pesta. Nah ini yang harus dipahami. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemungkinannya adalah dia menutup hidung, menutup mata, dan menutup telinga sih, ya pasti mati kan. Mencium aromanya, nggak bisa melihat makanannya, dan nggak bisa mendengar suara pestanya kan begitu. Iya. Tapi faktanya memang banyak banget daripada mereka yang melihat, tapi mereka pura-pura nggak lihat. Mereka mendengar, tapi mereka pura-pura nggak dengar. Dan mereka ini merasakan atau mencium aromanya, tapi mereka pura-pura tidak merasakan. Padahal udah jelas-jelas ya. Kalau dilihat di sosial media itu ramai banget, kemudian bukti-buktinya udah nyata, tapi faktanya memang tidaklah semua orang memaukan dirinya atau mau menggerakkan dirinya untuk datang dan menikmati kesuksesan ataupun sesuatu yang udah jelas-jelas di depan mata. Oke, Bos Lebah. Jadi di sini kalau kita mau duplikasi berarti kita harus belajar dan kita juga harus mau mengajar. Oke, boleh nggak kasih statement closing untuk sesuatu belajar dan mengajar ini? Silakan. Ya, jadi rekan sekalian, termasuk Sis Anggreni di sini, ada pertanyaan ke saya ya. Ini kenapa kalau tahu Ko Joni ujungnya seperti ini, kok Ko Joni mau kuliah di jurusan teknik gitu ya kan? Surabaya kan begitu ya kan? Jawaban saya ya sederhana gitu kan. Ya karena saya nggak tahu lah, makanya saya kuliah kan begitu. Ya kalau tahu ya saya pasti tidak akan kuliah di situ kan begitu. Nah, tapi satu yang menarik adalah kenapa saya tidak mengerjakan pekerjaan di bidang itu, karena saya memiliki sebuah boleh dibilang mindset yang saya dapatkan dari bisnis ini. Katanya begini, belajarlah bekerjalah untuk belajar gitu ya. Jadi bukan belajar untuk bekerja. Saya bersyukur kalau selama ini di kuliah saya itu saya diajarkan untuk bekerja ya, jadi belajar untuk bekerja. Tapi di bisnis yang saya tekuni ini saya ditekankan untuk bekerja untuk belajar gitu ya. Jadi artinya setiap apa yang saya kerjakan ambil pembelajarannya gitu ya. Dan pada akhirnya pembelajaran itulah yang akan menghasilkan skill, yang akan menghasilkan knowledge, yang pada ujungnya skill dan knowledge inilah yang akan menghasilkan aset buat kita gitu. Sementara kalau saya belajar untuk bekerja, hasilnya cuma satu, uang gitu sis. Tapi kalau saya bekerja untuk belajar, itu hasilnya adalah ilmu dan kemampuan sis. Nah, ilmu dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan aset, yang akan menghasilkan uang yang lebih sis. Ya. Jadi mungkin bisa dipahami sekali lagi, kalau saya hanya belajar untuk bekerja, selesai, saya nggak dapat uang gitu, dan jumlah uangnya itu ya hanya akan tetap gitu sis. Ya, tetapi sekali lagi kalau saya bekerja untuk belajar, maka saya akan semakin bertumbuh sis. Dan ingat, proses belajar yang terbaik adalah ketika kita mengajar sis. Makanya kalau kita hari ini ya seperti yang daring-daring sepertinya sis ya, tanpa terasa saya yakin banyak emak-emak yang hari ini itu gaptek ya, pada akhirnya itu jadi lebih canggih, mau tidak mau jadi ngerti. Kenapa? Karena ngajari anaknya kan gitu ya kan, ngajari anaknya untuk menggunakan daring tersebut gitu. Itu sis, tidak ada pembelajaran yang terbaik kecuali kita belajar untuk mengajar. Yes. Oke, thank you banget inspirasinya.
Ternyata duplikasi ini jadi kunci pamungkas ya dari apa yang dilakukan nih oleh Pak Joni. Apakah memang ini merupakan sesuatu yang pamungkas ya Pak Joni untuk duplikasi? Jelas. Ini pamungkasnya. Karena sekali lagi kita terbatas secara waktu, secara fisik terbatas. Tidak ada cara lain kecuali kita menduplikasi, kecuali kita memfotokopi. Dan kalaupun Anda belum difotokopi, maka carilah fotokopi itu. Gitu. Dan kalau cari fotokopi, jangan sumbernya yang blerek ya. Iya betul, harus sumbernya yang yang jelas gitu ya. Dan fotokopinya juga harus dengan menggunakan alat yang canggih, jangan fotokopi yang jadul ya. Iya, benar sekali. Oke, thank you so much untuk inspirasinya hari ini Pak Joni. Mudah-mudahan Pak Joni diberkati luar biasa, keluarga sehat, rezeki melimpah, dan dari kelompok Bos Lebah sendiri tumbuh banyak pemimpin-pemimpin yang akan mampu untuk mengendalikan masa depan finansialnya. Guys, demikianlah sesi podcast pada kesempatan pagi ini. Tapi yang pasti, kunci pamungkas duplikasi. Dengan kita tahu bahwa ada yang namanya sistem yang harus diaplikasikan kepada semua mereka-mereka yang mau membuka dirinya dan membuka hatinya, serta semua panca indera yang dimilikinya untuk melihat sesuatu opportunity yang jelas-jelas ada di depan mata dengan modal yang super minimal, resiko yang sangat-sangat tidak ada, tetapi potensi penghasilannya yang sangat-sangat besar. Inilah yang membuat, wow, Bos Lebah bisa berkibar duplikasi. Yes. Oke, guys, jangan lupa follow di Instagram @breakthroughleader, subscribe YouTube channel kami di Breakthrough Generation, dan nantikan episode e-podcast berikutnya. E-podcast, kamu pasti bisa! Yes.